Hai, kembali di channel Fir Dokumentari. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa dunia barat saat ini sangat bersikeras memisahkan urusan agama dari ranah publik dan pemerintahan? Mengapa konsep sekularisme lahir dan tumbuh subur di sana? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah lembaran sejarah kelam Eropa yang membentang dari tahun 1400-an hingga 1700-an. Mari kita putar waktu kembali ke masa di mana ketidakadilan merajalela dengan mengatasnamakan Tuhan, dan bagaimana perlawanan terhadap penindasan itu akhirnya melahirkan ideologi-ideologi besar yang membentuk dunia modern saat ini. Kisah ini berawal di sekitar abad keempat, ketika agama dijadikan alat dan bagian resmi dari negara oleh Imperium Romawi. Ketika agama menyatu dengan kekuasaan absolut, terbentuklah sebuah sistem sosial politik yang sangat kaku dan menindas. Di puncak piramida, duduklah kaum bangsawan atau para tuan tanah. Mereka dikenal sebagai kaum darah biru karena hidup sangat eksklusif di dalam kastil. Tak pernah tersentuh sinar matahari, hingga pembuluh darah biru di kulit mereka terlihat jelas. Di bawah mereka, berdirilah kaum rohaniwan gereja. Pada masa itu, oknum rohaniwan seringkali mengeluarkan fatwa untuk melegitimasi kekuasaan raja dengan doktrin mutlak bahwa raja adalah wakil Tuhan di bumi, maka titahnya adalah firman Tuhan yang tak boleh dibantah. Akibatnya sangat fatal. Rakyat jelata atau kaum proletar harus menerima nasib sebagai pekerja seumur hidup yang dieksploitasi. Lebih tragis lagi, para cendekiawan dan ilmuwan yang mencoba menyuarakan kebenaran sains, seperti fakta bahwa bumi itu bulat, diancam, digantung, atau dibakar hidup-hidup karena dianggap menyalahi doktrin dan dicap sebagai sesat. Namun, kegelapan itu mulai pudar pada tahun 1400-an. Persentuhan Eropa dengan pemikiran Islam melalui penaklukan, Konstantinopel membuka mata para cendekiawan barat. Mereka mulai sadar bahwa kondisi masyarakat yang tertindas ini sangat tidak rasional, karena tidak bisa melawan secara terbuka tanpa risiko dihukum mati. Para pemikir ini menyusupkan pesan-pesan perlawanan melalui karya seni, melalui lukisan, patung, dan literatur. Mereka mengedukasi masyarakat bahwa manusia dilahirkan setara. Tidak ada takdir yang mengharuskan seseorang menjadi budak hanya karena ia tidak lahir di keluarga raja. Perjuangan pemikiran ini berlangsung selama 300 tahun, memuncak pada era yang kita kenal sebagai Renaissance. Di akhir era ini, rakyat dan kaum cendekiawan akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan absolut raja dan dominasi oknum gereja yang korup. Setelah kekuasaan absolut runtuh, Eropa menghadapi kekosongan sistem. Muncul pertanyaan besar tentang bagaimana menentukan mana yang benar dan salah jika agama tidak lagi mengatur kehidupan. Trauma akan penindasan masa lalu membuat mereka mengambil keputusan tegas untuk memisahkan agama secara total dari kehidupan bernegara. Untuk mengisi kekosongan hukum, mereka membangkitkan kembali konsep dari zaman Yunani kuno, yaitu demokrasi. Kebenaran kini ditentukan oleh suara mayoritas rakyat. Untuk mencegah munculnya tirani baru, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari kebebasan ini, sistem ekonomi pun berevolusi menjadi kapitalisme yang menekankan hak milik pribadi. Namun dalam praktiknya, kapitalisme awal menciptakan penjajahan bentuk baru, di mana pemilik modal meraup kekayaan luar biasa. Sementara ribuan buruh bekerja dengan upah yang sangat minim. Ketidakadilan inilah yang memicu kemarahan seorang filsuf bernama Karl Marx. Marx menggagas sebuah pemikiran yang percaya bahwa kehidupan manusia dibentuk dari konflik kelas ekonomi. Ia memimpikan sebuah masyarakat sosialis komunis, di mana tidak ada lagi kelas sosial dan seluruh alat produksi dimiliki oleh negara untuk dibagikan secara adil. Ironisnya, karena logikanya murni berpijak pada materi, Marx sangat membenci agama dan menganggapnya sebagai candu yang menghalangi masyarakat untuk memberontak. Sejarah akhirnya membuktikan bahwa konsep utopia Marx runtuh karena mengabaikan naluri spiritual manusia. Di sisi lain, kapitalisme berhasil bertahan karena ia beradaptasi dengan mengambil konsep keadilan sosial dari sosialisme. Kisah kelam Eropa ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketika agama disalahgunakan untuk menindas, ia melahirkan perlawanan yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan ideologi buatan manusia akan selalu memiliki cacat jika ia mengingkari kodrat sejati manusia.